Untuk acara yang terakhir adalah acara inti, yaitu Mau'idatul Hasanah sekaligus ijazan kitab Hirzul Jausan dan Dalailul Khairat sekaligus doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdullah Ka'bah Bihi Mahrus dan juga para masyayikh. Mohon keaturan pinarak wonten nginggil sedaya nderekaken beliau Romo Kiai. Wedal saha sasana kaaturaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Romo Kiai Haji Basaruddin Maisir sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah, para kiai, baik kiai dari Kepengurusan Nahdlatul Ulama Lampung, baik Suriah dan Tanfidiah, para kiai yang khidmah di MUI, dan para pejabat baik sipil, TNI dan Polri, wabil khusus Ibu Camat apa yang mewakili, para kiai, para bunyai, para hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, barakah Allah dan maghfirah dari Allah, amin ya rabbal alamin. Di majlis ini saya akan menyampaikan hadis musalsal, hadis rahmat al-awaliyah, yang mana di majlis ini yang kalian dengar dari saya hadis tersebut, saya dari Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah dan Syekh Muhammad Al-Maliki rahimahullah dan syekh-syekh yang lain dari guru-gurunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih, orang yang lemah lembut, orang yang kasih sayang terhadap orang lain, maka orang tersebut akan dikasih oleh Allah. Di al-jaza bijinsil amal. Pembalasan seseorang itu tergantung dengan perbuatannya. Kalau orang lemah lembut, kalau orang kasih sayang terhadap orang lain, dia akan diberi kelembutan oleh Allah, dia akan diberi kasih sayang oleh Allah. Namun kalau orang itu kasar, keras, dia akan dikasari dan akan dikerasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalian welas kasih sayang terhadap makhluk di atas bumi, maka niscaya kalian akan dikasih oleh malaikat, akan didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, Allah marhamhu.
didoakan oleh para malaikat. Kalau orang dikasih oleh Allah, kalau orang didoakan oleh para malaikat, maka karakter seseorang tersebut, sosoknya orang tersebut bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan orang yang lemah lembut itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau orang itu mendapatkan rahmat Allah, fabima rahmatin minallah, kalau orang itu mendapatkan rahmat Allah, maka sosoknya orang ini lemah lembut, memandang orang lain dengan ainur rahmat, dengan mata kasih sayang. Saya yakin kiai-kiai yang banyak santrinya, yang banyak pengikutnya, ini rasa rahmatnya tinggi, rasa balasnya tinggi. Maaf, walaupun saya tidak terlalu dekat dengan Al-Mukarram Kiai Basaruddin Mufas Maisir, ya. Beliau sosoknya lemah lembut. Dan saya riset, ya, ternyata orang-orang yang masuk Islam itu tidak lewat Islam kelompok garis keras. Mayoritas orang yang masuk Islam, mayoritas orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lewat kelompok Islam yang disebarkan dengan cara lemah lembut, dengan kasih sayang. Saya belum mendengar orang masuk Islam lewat kelompok garis keras. Maka wali songo, para wali dahulu menyebarkan Islam dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Sampai zaman dahulu para wali menyebarkan Islam dengan cara lagu-lagu Jawa, ya, gendingan istilahnya. Tidak mengaram-ngaramkan orang lain, tidak membid'ah-bid'ahkan orang lain, tidak mengafir-ngafirkan orang lain. Dan para wali songo itu sukses, yang mana Indonesia pada waktu itu agamanya bukan Islam, namun karena dakwahnya wali songo itu sukses, maka Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Ini banyak sekali orang masuk Islam lewat kelompok yang menyebarkan Islam dengan cara lemah lembut. Ya hudur rahimakumullah, Lirboyo torikotnya, kata orang tua saya, yaitu taklim wa ta'allum atau ta'allum wa ta'lim, yaitu mengajarkan ilmu dan mengaji. Orang tua saya sering mengatakan sebaik-baiknya torekoh adalah ta'allum wa ta'lim, sebab ini merupakan torekoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan maaf, saya tambahkan pula, sekarang torekoh Lirboyo di samping ta'allum wa ta'lim wal khidmah. Khidmah itu juga termasuk salah satu torekoh al-musilah ilal jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Bahkan orang khidmah itu, maaf, itu lebih utama daripada torekoh yang dengan cara berzikri, dengan cara zikir. Sebab kalau orang zikir itu lazim, manfaatnya untuk dirinya. Namun kalau torekoh itu sifatnya muta'addi, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Bil khidmah tunalul barokah, dengan khidmah orang akan mendapatkan barokah. Coba kalau diangan-angan para kiai khidmah kepada Allah,
kepada Rasul, kepada ulama, kepada para muslimin, kepada Islam, sehingga dirasakan pondok pesantren berdiri ini merupakan khidmah. Jadi khidmah termasuk at-tariqah al-musilah ilal jannah. Dan dengan khidmah itu manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Alhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bifadlillah, pesantren Lirboyo sampai sekarang masih eksis di pesantren salaf ya, seperti disampaikan oleh Agus Muhammad Ibrahim. Alhamdulillah, pengajian Ihya ada, Fathul Wahab ada, Bukhari ada, dan lain-lain, dan khatam. Menurut saya, bahwasannya walaupun Kiai Jawa itu ilmunya pas-pasan misalkan ya, dibandingkan dengan ulama luar negeri, maaf, namun dalam mendidik ulama-ulama Indonesia itu lebih sukses daripada ulama luar negeri. Sebab sistem pesantren itu sangat luar biasa. Fa'ala yaf'ulu fa'lan itu yang ada hanya di Indonesia, di luar negeri tidak ada. Mengaji sistem Alhamdu Utawi itu yang ada hanya di Indonesia, di luar negeri tidak ada. Dan ngaji secara Alhamdu Utawi sekali puji ikulillahi kedai Allah. Dan ini sudah dibuktikan manfaatnya sangat luar biasa. Kadang-kadang ada ya, alumni Lirboyo hanya tamat ibtidaiyah zaman dahulu karena punya absahan ngaji, terus menjadi kiai. Itu ada, dan santrinya banyak. Jadi kalian jangan ragu memondokkan anak di pesantren. Menurut saya, pendapat saya, silahkan pondok coraknya apa saja. Namun yang penting ada madrasah salafiyah. Namun dalam kaderisasi itu supaya lewat pondok salaf. Karena yang mampu membaca kitab Fathul Wahab, Mahali, Bukhari, dan lain-lain, ini mayoritas alumni pondok salaf. Saya pernah riset dan ini belum ada jawabannya. Pondok yang terkenal ya, yang modern-modern, saya tanyakan, ada apa tidak alumninya yang bisa membaca kitab di masjid atau di pesantren? Jawabnya belum ada, padahal pondoknya terkenal. Ya alhamdulillah bifadlillah alumni Lirboyo sekarang berkembang di Lampung. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Saya yakin orang-orang yang sukses itu awalnya masaqat. Walaupun saya belum tahu persis Kiai Basaruddin Maisir, saya yakin beliau dulu insya Allah masaqat. Inggih ya, tukang nyapu pun nyapu komplek B, tukang nyapu coba. Sekarang asalnya luar biasa. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Untuk menuju sukses ini harus susah payah dahulu. Para nabi itu awalnya mengembala kambing. Orang-orang yang sukses itu mayoritas orang-orang yang masaqat. Maka bagi orang-orang yang sukses ya, orang yang sudah mapan, ini bila mana tidak hati-hati terhadap anaknya, anaknya tidak didorong ke pesantren, ini biasanya anaknya akan sulit sukses seperti bapaknya. Malah yang saya angan-angan itu aneh. Alumni Lirboyo itu yang sukses-sukses, itu malah anaknya tidak dipondokkan lagi ke Lirboyo. Maka kalau jadi alumni jangan sukses-sukses lah. Mudah-mudahan beliau selalu
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah, jujur dan sidqu. Juga sekaligus kami titip kepada Wakil Gubernur, mudah-mudahan nanti menjadi gubernur ya, alumni Lirboyo ya, supaya digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, suruh mengajar ilai kalimatillah, mengajak kebaikan-kebaikan. Jadi orang sukses itu mayoritas orang yang masyarakat, orang yang kangelan. Namun riyadhah itu yang paling utama adalah mulazamati takwa, selalu takwa kepada Allah. Orang mempeng pun itu juga riyadhah. Jadi untuk menuju sukses itu harus susah payah, harus kangelan. Qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah ini maknanya banyak. Di antara mujahadah maknanya yaitu sungguh-sungguh. Al-bidayah minal abdi al-mujahadah. Yang harus dilakukan oleh hamba Allah adalah sungguh-sungguh. Manjada wajad. Kalau orang sungguh-sungguh akan berhasil. Wa nihayah minallah al-hidayah. Adapun kalau orang itu mau sungguh-sungguh, maka buahnya oleh Allah akan diberi kesuksesan. Namun kita melihat orang itu supaya an-nazar ilal bidayah wala tanzuru ilal nihayah. Kita melihat kepada seseorang itu supaya melihat awalnya, prosesnya. Ya contoh saja ya, kita mengakui Kiai Basaruddin Mufassir insya Allah sukses mendirikan pesantren, pengikutnya banyak, santrinya banyak. Saya yakin dulu beliau itu kangelan, tekun. Namun pernah kuliah terbudi ya, pernah kuliah YIN di Lampung ya. Namun jangan melihat Kiai Maisir itu kuliah di Lampung, jangan. Prosesnya awal itu di Lirboyo, di Pondok Salaf, terus kuliah di YIN Lampung. Nah kalau orang tidak melihat Kiai Maisir awalnya, dianggap beliau itu hanya alumni YIN Lampung, ya konyol. Al-maghrur man yanzuru ila nihayah. Orang yang tertipu ya, kalau bahasa kasarnya, orang yang sinting itu melihat orang itu suksesnya, tidak melihat awalnya. Kadang-kadang orang akan begitu, dianggap beliau hanya alumni YIN, terus tidak melihat bagaimana prosesnya awal, terus anak disekolahkan di YIN, ya konyol. Ada orang lagi disangkanya orang sukses ya, seperti kayak Said Akil dan lain-lain, alumni Makkah, terus Dr. Aksin alumni Madinah, terus orang anaknya belum pernah mondok salaf, padahal Dr. Aksin, Dr. Said Akil sebelum ke luar negeri di Pondok Lirboyo dahulu, terus dia belum ke Pondok Lirboyo, belum pernah ke Pondok Salaf, dikuliahkan di Madinah atau di Makkah, di Ummul Qura, ya bisa-bisa jadi laisa minna ya. Padahal kelompok mereka itu sangat bahaya bagi keberadaan negara. Saya kemarin ngobrol dengan Rektor Al-Aqaf, itu Habib Abdullah Baharun, bahwasanya kelompok mereka ini merupakan boneka atau khadim negara-negara barat. Tujuannya untuk memporak-parandakan Islam. Kita harus waspada dengan kelompok demikian. Insya Allah kalau alumni pesantren itu bergerak, insya Allah mau tidak mau akan menghambat laju mereka. Yang khudur rahimakumullah, semuanya orang itu menghendaki keluarganya baik, semuanya orang menghendaki anak-anaknya baik. Namun kebaikan itu harus dimulai dengan cara membina keluarga. Dalam membina keluarga, sebelum nikah kan biasanya ada istikharah ya, ada musyawarah. Fa'alaikum bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi suami mencari istri
supaya istri yang solihah yang mempunyai agama, taribat yadak. Kalau suami tidak mendapatkan istri yang solihah, maka suami akan direpotkan oleh istrinya. Nasihati, nuturi, mendidik, mentarbiyah, dan lain-lain. Itu makna taribat yadak. Bagi suami pun, bagi istri pun demikian. Supaya mencari suami yang soleh. Insya Allah kalau kedua orang tua itu solihah dan soleh, insya Allah bisa diharapkan mendapatkan zuriatan thayyibah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi zuriatan thayyibah, anak yang solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Dimulai dari kedua orang tua, dan masing-masing itu seorang wanita mempunyai karakter sendiri, laki-laki juga mempunyai karakter sendiri. Wanita itu halus dan suhu wanita itu dingin ya. Kalau laki-laki kan nggak kasar dan suhunya panas. Itu laki-laki. Coba Rasulullah saja pernah diprotes oleh Siti Aisyah. Namun Rasulullah diam. Itu Rasulullah. Ketika itu Sayyidina Umar datang, istri Rasulullah lari, berlarian. Lantas kata Umar, wahai istri Rasulullah, kenapa kamu lebih takut kepada saya? Mestinya kamu kan lebih takut kepada Rasulullah. Apa jawab istri Rasulullah? Ya Umar, Rasulullah itu lemah lembut, tidak seperti kamu, kasar, keras. Maka saya lari daripada kamu. Maka kalau suami normal itu biasanya dengan istrinya takut. Begitupun Sayyidina Umar juga demikian. Sayyidina Umar tidak tanggung-tanggung. Kalau Sayyidina Umar itu berjalan, setan saja minggir. Setan minggir. Namun yang aneh ada cerita, ada sahabat, ada orang yang mendatangi Sayyidina Umar akan konsultasi dalam membina rumah tangga. Ketika akan bertamu kepada Sayyidina Umar, lantas lelaki itu tidak jadi, hanya melihat Sayyidina Umar itu dimarahi oleh istrinya, diam saja. Ini kan menunjukkan orang normal. Kalau nggak normal dimarahi istri, ngamuk-ngamuk, itu tidak normal ya. Sayyidina Umar itu diam saja, atas nggak jadi sowan, pulang. Setelah Sayyidina Umar itu dimarahi oleh istrinya, setelah selesai, maka orang tersebut dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kamu apa datang ke saya, tujuannya apa? Dijawab oleh orang tersebut, ya Umar, saya mempunyai masalah keluarga. Yaitu istri saya demikian rewel, galak ya. Itu karakter wanita kan demikian. Dengan suami itu berani walaupun suaminya jenderal atau kiai, walaupun suaminya gubernur atau presiden. Saya kira semuanya istri-istri itu dengan suaminya itu berani. Terus kata Sayyidina Umar, wahai rajul, apa tujuan kamu sowan kepada saya, mendatangi saya? Jawabnya, saya akan konsultasi tentang masalah keluarga saya, demikian. Namun berhubung saya melihat kamu diomeli istri dengan keras, diomongi istri dengan keras, dikasar istri dengan kasar, panjang yang gagah, perkasa, keras, panjang diam saja, saya nggak jadi lapor, malu. Terus setiap Sayyidina Umar, ya rajul, karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan suami yang dihandle, yang diambil alih oleh istrinya. Membersihkan rumah, masak, ini kan mestinya kewajiban suami. Namun berhubung banyak yang ditangani oleh istri, lah kita dimarahi, ya dianggap saja itu kosong-kosong, pas-pasan. Rasulullah pun dalam membina keluarganya demikian. Wa kana fi mihnati ahlihi. Kanjeng Nabi itu dalam membina keluarga selalu khidmah kepada keluarganya. Bandingkan dengan kita ya.
kopi minta dibuatkan, masak kalau kurang enak istri dimarahi, padahal kan kewajiban suami itu. Namun kanjeng Nabi tidak. Wa kana fi minahti ahlihi. Bahkan Rasulullah SAW ini bila mana tanya kepada keluarganya, hal indakum to'am, apakah kamu mempunyai makanan? Bila mana keluarganya mengatakan la, tidak ya Rasulullah, apa kata Rasul? Fa ini shaim, saya berpuasa. Coba bapak-bapak pripun bu suami panjenengan bu? Kalau tidak ada makanan puasa apa tidak ya? Rasulullah itu biasa lapar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah dibawakan oleh Siti Fatimah roti. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, bapakmu sudah 3 hari 3 malam belum makan. Itu Rasulullah. Juga saking kasihannya Siti Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa panjenengan pilih lapar? Apa kata Rasul? Ya Aisyah, para nabi-nabi dahulu lapar. Kalau saya tidak lapar, khawatir derajat saya tidak seperti nabi-nabi yang dahulu. Jadi lapar itu menuju sukses di akhirat. Miftahul akhirat al-ju'. Kunci akhirat adalah orang mau lapar. Kan aneh ya. Orang itu kalau lapar, sholatnya kuat, ngajinya kuat ya. Kan aneh. Coba kalau orang itu akan taraweh, makan yang kenyang ya. Kuat apa tidak nanti sholat taraweh itu? Kalau kuat ya terpaksa tuh. Kan aneh. Orang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Dan oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Jadi kalau orang takwa kepada Allah, ini segala kesulitan-kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Ada win-win solutionnya, ada jalan keluarnya. Itu kalau orang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini banyak ya, keluarga diproblemkan, dipermasalahkan, kadang-kadang mencari istri sulit ya, mencari suami sulit. Namun kalau santri gampang. Kalau santri gampang. Santri itu yang aneh ya, pasangannya itu orang baik. Qala ta'ala wa thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Itu santri. Santri itu mayoritas, santri perempuan mayoritas suaminya orang-orang soleh. Jarang sekali santri perempuan itu mendapatkan suami orang yang bertato ya. Dan orang-orang santri laki-laki itu biasanya istrinya orang solehah, orang baik-baik. Jarang sekali santri itu, maaf, mendapatkan istri di tengah jalan, jarang sekali ya. Kecuali yang kecelakaan saja itu. Namun untungnya rahmatullah wasi'ah, tidak apa-apa. Orang itu nikah dengan perempuan fasiqah itu tidak apa-apa. Sah-sah saja, tidak haram tuh. Itu untungnya Allah, itu rahmatullah wasi'ah. Yang penting sah jadi istrinya dididik yang baik tuh. Coba kalau haram itu kan repot. Nanti banyak suami mempunyai istri masih fasiqah. Untungnya itu loh. Itu halal, tidak haram. Juga santri itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ya, ke Mesir dulu kangelan, sekarang kita tahu asalnya, semuanya dimudahkan oleh Allah. Rezekinya barokah, keluarganya barokah, kehidupannya barokah. Kita yang yakin. Sudah jelas perbedaan alumni pesantren dan bukan pesantren, sudah jelas berbeda. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, la khaira fi khairin la yadum, bali saru la yadum khairun min khairin la yadum.
Tidak ada kebaikan yang disudahi. Dan bahkan keburukan yang disudahi itu lebih baik daripada kebaikan yang disudahi. Dengan artinya, bekas kiai kalau bekas preman saya pundi. Saya pundi. Kalau bekas preman bisa jadi kiai. Seperti cita-cita ulama dahulu. Fudail bin Iyad, Imam Hasan Basri, itu asalnya pemuda nakal, namun tobat kepada Allah menjadi wali besar. Namun kalau bekas kiai seperti Barsiso, Bal'am, Korun, namun kita jangan mudah jangan mudah mengacap kiai yang lain, kiai su itu jangan. Kadang-kadang ada kelompok yang mudah sekali menuduh si fulan kiai su, kiai munafik. Saya yakin kata-kata yang demikian keluar dari orang-orang yang bodoh. Sebab munafik itu, nifak itu di dalam hati. Dalam hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang munafik itu hanya tanda-tandanya. Kalau bicara goroh dan lain-lain. Namun itu tidak untuk menvonis si fulan munafik. Jadi ada kelompok yang mudah sekali kadang-kadang kiai ikut pemerintah, masuk di pemerintahan dianggap kiai su. Ya sekarang berani apa tidak mengatakan? Dia mengatakan Kanjeng Nabi SAW juga mengurusi pemerintahan. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga ikut di dalam pemerintahan. Apakah berani orang demikian, kelompok demikian mengatakan Abu Bakar ulama su? Berani. Pada Abu Bakar juga seorang khalifah, juga terlibat di dalam pemerintahan. Insya Allah kalau kiai itu punya niat, tujuannya baik, kita supaya husnudzon. Jangan seperti kelompok mereka. Kiai yang terlibat di pemerintah dianggap su kan repot. Padahal sahabat Abu Bakar juga terlibat dalam pemerintahan. Jadi yang saya amati, banyak sekali orang-orang Islam yang menyebarkan dengan cara lemah lembut, dengan kasih sayang, itu lebih sukses daripada mereka yang menyebarkan Islam dengan cara ekstrim atau radikal atau dengan kekerasan. Ayol hudur rahimahullah. Jadi orang modal di pesantren jangan disudahi, supaya diteruskan oleh anak-anak kalian. Ya mudah-mudahan anak kita mau belajar di pesantren, dan mudah-mudahan minas sholihin wa sholihat, amin ya robbal alamin. Kalam sufi mengatakan ridhollah fi ridho syekh. Ridhonya guru itu dihubungkan dengan ridhonya Allah. Ridhonya Allah dihubungkan dengan ridhonya guru. Kalau orang dapat ridhonya Allah dan prosesnya diantara mendapatkan ridhonya guru, maka kalau orang diridhoi oleh Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab guru itu termasuk orang tua kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho guru kita, amin ya robbal alamin. Dan dikumpulkan oleh Allah bersama guru kita fil jannah, amin ya robbal alamin. Juga fil hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Ya hudur rahimakumullah. Maaf, berbeda. Orang pesantren dan orang di luar pesantren itu berbeda. Kalau orang pesantren itu dengan hatinya memperhatikan, hatinya kotor itu susah. Hatinya tidak zikir kepada Allah saja susah. Hatinya sentimen kepada orang lain susah. Hatinya unek-unek kepada orang lain susah. Hatinya hasad kepada orang lain itu susah. Itu orang pesantren. Sehingga di antara doa orang pesantren, Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, bersihkan hati saya. Orang pesantren tidak istiqomah saja susah. Sehingga di antara doanya, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala ta'atik.
Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Itu di antara doa orang pesantren. Susah. Sebab hati itu pusatnya, sentral. Kalau hatinya menghadap kepada Allah, maka anggota tubuhnya menghadap kepada Allah, zikir, taat, ibadah, dan lain-lain. Dalam pesantren yang diperhatikan adalah hati. Dan dalam pesantren, hawa nafsu diperangi. Sahabat itu mengatakan, ubtulina bid-dara fasabarna, wabtulina bis-sara lam nasbir. Kami diuji oleh Allah masakot, kangelan-kangelan, fakir dan lain-lain, kami bisa sabar. Namun kami diuji oleh Allah dengan kejembaran, dengan kemudahan-kemudahan, dengan kecukupan harta. Kami sulit sabar. Kami sulit sabar dengan arti orang diberi nikmat oleh Allah kejembaran itu sabar sulit. Orang kaya misalkan saja, tidak nuruti hawa nafsunya kan berat. Ingin mobil, beli mobil, ingin pakaian, beli pakaian, ingin apa saja beli. Kalau orang menuruti hawa nafsu itu tidak hanya sampai di situ. Kalau orang menuruti hawa nafsu itu bisa-bisa dia akan melakukan kemaksiatan atau dia akan bisa melakukan perbuatan dosa. Dan dampaknya itu ada. Dampaknya itu ada. Di dalam pesantren kan tidak nuruti hawa nafsu, ingin itu dicegah, ingin ini dicegah. Namun di luar pesantren segala keinginannya dituruti. Ingin ini dituruti, ingin itu dituruti, itu namanya kan tidak sabar. Orang pesantren terikat dengan qala ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang itu hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau membaca la ilaha illallah, itu masuk surga. Walaupun dosanya banyak. Namun kemuliaan surga atau derajat surga mulia itu ada hubungannya dengan orang hidup di dunia merangi hawa nafsunya apa tidak. Maka kiai-kiai zaman dahulu itu kan memperhatikan merangi hawa nafsu. Al-Mahfurah Ki Abdul Karim itu ingin tempe 2 tahun saja tidak dituruti. Nah, setelah tidak ingin tempe baru makan tempe. Coba bandingkan dengan kita-kita ya. Kita kalau kalau malam lapar kita keluar ya, cari makan supaya bisa tidur. Kalau orang-orang dahulu justru dilaparkan supaya tidak tidur. Itu perbedaan orang dahulu dan orang sekarang. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, wa kullu ma farra minhu salaf yatlubuhu al-khalaf. Apa yang dijauhi oleh ulama dahulu, maka oleh orang sekarang yaitu dicari. Kalau orang dahulu tidak mau kenyang, kalau sekarang inginnya kenyang. Kalau buktinya kalau kita malam tidak bisa tidur, kita cari makan supaya bisa tidur. Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, beliau termasuk mitut ahli Madinah, yaitu orang yang paling utama. Wudunya isya untuk salat subuh tidak batal, menghadap kepada Allah. Sa'id bin Musayyab itu mempunyai anak yang cantik. Lantas dilamar oleh Khalifah Marwan untuk dinikahkan dengan putranya namanya Abdul Malik. Namun lamarannya Marwan itu ditolak oleh Sa'id bin Musayyab, ditolak, tidak diterima. Dan anaknya cantik tersebut oleh Sa'id bin Musayyab dinikahkan dengan santrinya namanya Abdullah bin Wada'ah. Makanya kalau Kiai Maisir punya anak cantik ya, supaya diperuntukkan bagi santrinya yang pintar-pintar dulu. Apa alasannya tidak diterima lamarannya? Alasannya yaitu, maaf, kalau anaknya dinikah oleh putra mahkota Abdul Malik, dikhawatirkan anaknya terfitnah dengan harta dan jabatan. Bayangkan orang sekarang ya, kalau kira-kira anaknya dilamar oleh anaknya presiden gimana ya?
anaknya pejabat kan bunga, orang-orang dahulu malah tidak. Disinilah kuluma farra minu salaf yatlubuhu al khalaf. Juga ada syair lagi, wa kullu khairin fiqtida iman salaf wa kullu sarin fiqtida iman khalaf. Tiap-tiap kebaikan itu mengikuti ulama-ulama yang dahulu, dan tiap-tiap keburukan atau kejelekan itu mengikuti kemodelan-kemodelan orang sekarang. Jadi kalau kita melihat, ya lihat sajalah ulama-ulama dahulu ya, riadohnya menghadapnya kepada Allah kuat, namun kita tidak mengabaikan dengan orang-orang sekarang. Ya sudah zamannya, masalahnya sudah zamannya. Itulah yang kami sampaikan. Sebenarnya kami akan mengijazahkan Hifzul Jausan. Ini orang tua saya dari Al-Maflah Kiai Mustafa ya, itu di Lasem makamnya. Dan Hifzul Jausan ini dari aurat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga dibaca oleh orang-orang Syiah. Namun juga banyak habaib yang membaca Hifzul Jausan. Artinya isinya tidak menyimpang. Dan di sini ada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bila mana dibaca, faedahnya sesuai dengan arti yang dia baca, arti yang dibaca. Misalkan orang membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ini akan diberi kelembutan oleh Allah, akan diberi kasih sayang oleh Allah. Orang baca ya Rozak, oleh Allah akan dimudahkan rezekinya dan seterusnya. Dan Hifzul Jausan itu dibaca biqadril imkan. Kalau pergi-pergi di bawah, yang sudah-sudah bila mana terjadi kecelakaan, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita minta kepada Allah tidak usah kecelakaan lah. Dan yang sudah-sudah demikian, kalau ada apa-apa diselamatkan oleh Allah. Dan ada orang yang datang ke tabib, diterawang oleh tabib, dilihat, maka tabibnya yang biasa nerawang tidak bisa, nggak taunya bahwa Hifzul Jausan. Dan intinya Hifzul Jausan yaitu minta diselamatkan oleh Allah dari api neraka, yaitu khalisna minan nar ya Rabb. Itu intinya. Maaf, ini bukan dari saya ya, namun ada Habib yang pernah cerita kepada saya. Sekali lagi, itu bukan dari saya, namun ada Habib yang menceritakan kepada saya. Di Hifzul Jausan itu juga untuk mukawi, untuk menguatkan itu. Dia lemah-lemah syahwat supaya baca Hifzul Jausan. Kalau bapak-bapak dengan gituan senang ya. Aja sukum Hifzul Jausan kama jazani sahi wal dikamakhus ali qabilna. Al-Fatihah. Bisa juga akan menjelaskan kitab Dailul Khairat saya dari orang tua saya Kiai Mahfuz Ali, dan Syekh Yasin Al-Badani, dan Syekh yang lain. Al-Fatihah. Ajastukum Dailul Khairat kama jazani sahi wal Kiai Ali wa Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah qabilna la hadratin Nabil Mustafa. Lahumul Fatihah. Iya karena berdua iya Ghayuril makhluba Liridailah wali qada'il khawaij wali jabil masalih wali taf'il mafasid wali ijabah wal qabul wali syafa'ati rasul wala manabas salaf as-salih wali sifai maradina wali sifai mardana
Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma aslih data baina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa khlina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma nabiyyuka Muhammadun wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana innaka jami'un nasil yaumi la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma'na fi hadzal wajal hadzal mahdan ma'dan nafi'a mubarakah. Allahumma ij'alna wa man sakana wa man dakhala fi hadzal ma'had min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa jam fi zumrati ibadika sholihin tahta liwasan fil jannah. Allahumma faqihna wa jam fi din walimna wa im at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ashabil jannah wa min ahli jannah. Allahumma rzuqna wa iyyahum uluman nafi'ah wa quluban khashi'ah wa du'a mustajabah wa islaman kamilan wa imanan kamilan wa taqwa wa tawakkul wa sifaan la yughadiru saqaman wa islahan wa solahan wa sulhan ya Allah wa taubatan nasuha wa dzurriatan thayyibah wal istiqamah wa husnal khatimah wa safa'atul wasilah wa murafaqatal anbiya wal jannah ya Allah. Rabbana barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammad. Allahumma ij'al balada Indonesia baladan aminan mu'minan wa anta ghafur ya Allah. Warzuq ahla rizqan thayyibah mubarakah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjaluka bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina dini tuqdarana. Allahumma fasafir fina wa safina fi anfusina. Allahumma awsil sababa ma qara'nahu minal fatihah wa qriha hadiyatan nafi'atan makbulatan wa rahmatan nazilatan ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa abaina wa jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum. Allahumma rzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa iyatahum wa asrahum wa anwarhum wa ulumahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'alka. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'alka. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha si'alka.
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyid Mursalin wa ala alihi wa sahbihi taqabbal yakin bisiril Fatihah. Qiyamul makhluk. Perlu saya sampaikan ya, sudah Santri Lirboyo khidmah Nahdlatul Ulama. Kita berharap khidmah Nahdlatul Ulama dapat doa-doa dari kiai-kiai, di antara dawuh Al-Mahfurlah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, siapa yang khidmah Nahdlatul Ulama akan saya akui sebagai santri saya. Kalau aku sebagai santri saya, maka saya doakan matinya mati husnul khotimah. Itu sudah yang saya sampaikan. Itu ijazah Maula ya sholli wa salim daiman abada ila akhirih. Saya dari Al-Mahfurlah Kiai Haji Mahfuz Ali, orang tua saya. Dari Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Itu faedahnya liqada'il hajat, hajat apa saja. Dan sallallahu rabbuna ala nuril mubin itu untuk ngobani masyarakat dan ngobani santri. Juga saya ijazahkan lagi itu membaca sallallahu ala Muhammad, dibaca 1000. Kalau malam Jum'ah dibaca 10.000. Faedahnya sholawat banyak sekali. Dan bila mana anak sulit disuruh ngaji, maka supaya baca Fatihah 41 kali dibaca pada sunnah sholat maghrib ba'diyah. Sholat maghrib, sunnah ba'diyah, terus baca Fatihah 41 kali. Ini sebenarnya qada'il hajat. Sebaiknya pula iya karena budu wa iya karena nasta'in dibaca 3 kali kata orang tua saya. Adapun kalau Sahih Yasin ihdinas shiratal mustaqim dibaca 3 kali. Nah, sebaiknya kita gabungkan iya karena budu wa iya karena nasta'in 3 kali, ihdinas shiratal mustaqim juga 3 kali. Saya ijazahkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Maisir sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan pondok ini manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita yang hadir oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan. Saya mengucapkan kepada pemerintahan Lampung dan dalam ini diwakili oleh Ibu Nuni Wakil Gubernur, ucapkan terima kasih dan titip santri-santri Lirboyo. Insya Allah bila mana NU itu kuat, negara aman. Negara aman. Sebab NU tidak diragukan, setia dengan negara NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 45. Insyaallah NU demikian setia, dan pondok pesantren juga insyaallah setia dengan negara kita yang kita cintai. Sekian al-afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya selaku Muqassimul Awqat. Sekali lagi para alumni untuk mengikuti musyawarah di Kita justru mahabbah saudari Sahih Yasin Al-Fadhili dan sah yang lain, dari guru-gurunya, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, ini uhibbuka faqul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasul terhadap Mu'ad, ya Mu'ad, saya mencintai kamu supaya kamu membaca habis sholat, yaitu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Falidalik ini uhibbukum jami'a faqulu dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan dengan kita membaca tersebut, kita oleh Allah dikumpulkan dengan guru-guru kita bersama Rasul fil jannah, amin ya rabbal alamin. Sasal musafahah
Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Muhammad Ali Isa yang lain rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man safahani safha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Mungkin salaman juga hadis ru'yah ya, saya hadis musasal dari Syekh Yasin Al-Badani dan Syekh Muhammad Ali Isa yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah, Mohon untuk mundur, jangan terlalu berebutan. Antri dengan baik dari sebelah kanan saya sini ke sebelah kiri. Antri, mohon untuk menghormati beliau, tidak mengurangi rasa tadin. Mohon mundur mas, hormati beliau mas, mundur lewat belakang mas, lewat kanan mas, antri. Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Untuk para alumni, setelah acara ini diharapkan berkumpul di aula depan dalam Kiai Haji Basharuddin Maisir guna mengikuti ramah tamah. Sekali lagi para alumni dimohon untuk tidak meninggalkan tempat, untuk berkumpul di aula depan dalam Kiai Haji Basharuddin Maisir guna mengikuti ramah tamah. Terima kasih. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi
ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم